Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memperkenankan hidayahnya untuk kita. Andai kata Allah tidak memberikan hidayahnya kepada kita, entah kita hari ini sedang berada di mana. Allah muliakan hambanya dengan nikmat hidayah. Karena hidayah itu mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun harta hanya akan membuat tubuh antum bahagia. Hanya akan membuat antum lebih indah di dunia. Tapi entah apakah jiwa seorang itu akan berbahagia tanpa hidayah Allah. Mustahil insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk satu-satunya hamba Allah yang seharusnya menjadi panutan buat kita. Tingkah laku kita, gerak-gerik kita, tutur kata kita, itu seharusnya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana umat Islam akan mengikuti beliau sedangkan mereka tidak kenal dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang kita kenal tentang Nabi kita alaihi salatu wassalam? Sebagian di antara kita bahkan berusaha untuk meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak suka. Kenapa kau nggak suka? Nabi yang nyuruh itu. Kau disuruh sama atasanmu taat. Kau diperintahkan oleh bosmu, kau nurut. Tatkala Allah yang memerintahkan, Nabi yang mencontohkan sallallahu alaihi wasallam, kita sering menawar perintah Allah dan tidak pernah menawar perintah atasan kita. Kita lihat perusahaan-perusahaan yang mengatakan seragam di perusahaan ini warnanya putih. Itu semua nggak ada yang tanya, Pak, kenapa kok putih? Saya sukanya warna biru. Maka perusahaan akan mengatakan, mohon maaf, kalau kamu masih mau bekerja di sini, pakai baju putih. Kalau tidak, silahkan tempat lain. Tapi tatkala ada perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita masih suka menawarkan, bahkan meninggalkannya. Kenapa? Anda nggak butuh. Merasa tidak butuh, padahal beliaulah yang bakal menanti kita di telaga sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat Allah dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, pada para ummahat ya, untuk para ibu-ibu. Bacalah sejarah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya tidak capek hidup. Kalau yang dibaca itu perjalanan hidup artis, kalau yang dinikmati itu perjalanan hidup seorang wanita yang telah melakukan ini dan itu, capek hidup wanita. Karena dia akan terobsesi untuk menjadi seperti mereka. Yang kita tahu mereka semua mati, yang ditinggal apa? Apa yang dia bawa mati semua mereka? Hanya amal perbuatan mereka. Lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Baca. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, seorang wanita yang paling banyak menghafal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba tanyakan kepada ibu-ibu, berapa hadis yang dihafal? Ustaz, itu kan istrinya Nabi. Suami ana nggak bisa ngaji, Ustaz. Gimana anak mau hafal hadis? Katanya, Masya Allah. Tapi bagaimana kesabaran istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam?
Seharian penuh nggak makan, bukan seharian. Besoknya mungkin tidak makan. Nabi SAW pernah ada tamu yang datang kepada beliau. Beliau tanya, karena tamu ini datangnya kepada Rasul SAW, maka Nabi wajib memuliakan tamu. Dia utus salah seorang sahabatnya untuk bertanya ke rumah-rumah Nabi, ke rumah istri-istri Nabi. Satu rumah ditanya, ada makanan? Nggak ada. Yang ada cuma air di rumah kita. Pindah ke rumah selanjutnya, ada makanan? Nggak ada. Semua rumah istri Nabi SAW nggak ada makanan. Balik lagi sahabat ini, ya Rasulullah, nggak ada yang punya makanan. Kita sekarang makanan sampai dibuang ke sampah. Kadang-kala kita beli terlalu banyak, nggak habis, kita lempar. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man yudhaifu dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Siapa di antara kalian yang mau menjamu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahabat Ansar angkat tangan, "Ana ya Rasulullah, aku." Habis sholat Isya pulang, bawa sampai rumah, ngomong sama bininya, "Nih tamunya Rasulullah SAW, akrimi, muliakan dia." "Bang, nggak ada makanan di rumah, ada sisa makanan buat anak-anak." Subhanallah. Apa kata sahabat ini? Udahlah, anak-anak bikin tidur, itu makanan kita kasih ke tamu. Nanti itu ketika tamunya mau makan, kau pura-pura betulin lampu, lalu kau matikan lampunya, supaya tamunya enak makan. Kalau tamunya tahu kita nggak makan, ya nggak enak makan. Akhirnya tamunya makan, yang ini tuan rumah pura-pura makan, ya sambil ngobrol. Subhanallah jamaah, susah hidup mereka. Sekarang sudah hidup nyaman, masih suka mengeluh. Baju full satu lemari, makanan full satu kulkas. Apalagi yang kurang? Kurang bersyukur kepada Allah SWT. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hari ini tanggal berapa kita? 16 Rajab. 19 Rajab. Bukan apa? Bukan 16 April. 16. Jemaah ingat kapan kita puasa? Tanggal 1 Ramadan. Nggak ada umat Islam puasa di bulan Januari, di bulan Juni, Juli, nggak ada. Sepanjang turunnya perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sejak turun ayat itu, umat Islam puasanya di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Kenapa kalau sekarang puasanya di bulan Juni? Tahun ini kita puasa tanggal berapa ya? Di tanggal 1 Ramadan. Ada apa repot kau? Masalahnya kita nggak kenal sama tanggalan Islam. Nggak kenal. Sampai tua ditanya, tolong sebutkan tanggalan Islam. Coba jemaah yang sudah tua ini tanya sama dirinya, hafal nggak tanggalan itu? Ustaz, emangnya wajib? Nggak wajib. Emangnya wajib kau hafal Januari sampai Desember? Kenapa kau hafal itu dan kau tidak hafalkan yang disunnahkan sama Rasulullah SAW? Yang di bulan-bulan itu ada ibadah buat kita. Orang-orang ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang rembulan. Kenapa rembulan ini kok dari bulan sabit, kemudian dia jadi besar, jadi bulat, kemudian hilang nantinya? Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakan kepada mereka, itu tuh untuk penentuan waktu buat manusia. Hilal itu penentuan waktu dan kita tinggalkan. Habis bulan. Nah, antum sebutkan bulan-bulan kita nih umat Islam. Nah, anak kasih hadiah antum. Fadhil. Yang pertama Muharram, Jumadil Awal, Jumadil Akhir,
Ramadan. Modelnya kayak gini, nggak apa-apa, anak kasih hadiah tuh, insyaallah. Fadhal. Jangan. Kita nih, nah, antum mau hafal, fadhal. Muharram, Safar, Safar. Nggak ada safar. Safar itu perjalanan artinya. Safar. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Masya Allah, barakallahu fikum, terima kasih dia, Masya Allah. Baik, antum. Nah, sebutkan. Muharram, Safar, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Tunggu. Ini sudah nggak tertib nih. Dari Januari sebutkan. Nah, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Masya Allah, hebat kan? Kasih hadiah. Masya Allah, barakallahu fikum. Cuma kita nih yang Muslim nggak bangga dengan Islam. Anda tidak melarang antum menghafal kalender orang-orang Kristus, karena Masehi itu artinya Kristus. Fadl antum menghafal. Tapi jangan tinggalkan yang Islam. Di sini kadang-kala kita, ya Allah, kita tuh jadi ekor jamaah. Anda sering ingatkan kapan ekor ada di depan. Ekor selalu ada di belakang dan digunakan untuk menutup kekurangan. Umat Islam itu imam. Allah mengatakan, Inna dina indallah al-Islam. Emangnya apakah penanggalan itu agama? Subhanallah. Allah menyebutkan di surat Taubah, mungkin jamaah, Allah mengatakan inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Subhanallah. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah katakan, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah termaktub dalam Lauhul Mahfuz sejak penciptaan langit dan bumi itu 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. Bulan haram itu bulan apa? Bulan apa bulan haram itu? Masya Allah. Bapaknya nggak tahu, anaknya yang tahu. Anaknya, nah, yang mana yang mau jawab? Bulan haram bulan apaan? Lupa juga, Masya Allah. Udah dapat hadiah belum? Belum ya? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Masya Allah, fadal hadiah. Barakallahu fikum. Yang ada bulan haram itu cuma di 12 bulan ini. Kalau kita cari di Januari sampai Desember nggak ada. Apa kata Allah? Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Kita meremehkan agama kita sendiri. Lalu kita ingin kejayaan buat umat Islam. Kau memalukan. Kau tanya sama dirimu, pantas kau mengatakan kejayaan Islam. Ajaran Islam kau tinggalkan. Bahkan engkau memandangnya sesuatu yang remeh. Dzalika dinul qayyim. Itu agama yang lurus. Engkau jangan mendolimi diri kalian. Haibati fillah. Bulan Rajab, bulan haram. Bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal kebajikan. Bukan amal kebajikan, amal perbuatan semuanya diangkat. Dan bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Kita saat ini berada kurang dari 41 hari untuk memasuki bulan Ramadan. Tema kita yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini, apa judulnya? Hah? Oh, nggak ada cuma. Iya, pengiritan panitia jadi. Kalau ini kan bisa buat semua ustaz. Masya Allah. Anak paham sama panitianya. Karena anak pernah jadi panitia juga. Karena izin minum.
Ahibati fillah, alhamdulillah. Seringkali kita membaca ayat-ayat ancaman tentang api neraka di dalam Al-Quran Karim. Manusia ini memiliki sisi takut dan sisi harap. Orang tua mendidik anak itu tidak harus dengan ancaman terus. Kadangkala ancaman itu nggak berguna buat dia. Tapi sekali-kali kita kasih reward atas kebaikan dia. Kita kasih hadiah. Maka dalam Al-Quran Karim kita akan mendapatkan ancaman-ancaman. Dan kita juga akan melihat tentang imbalan-imbalan dan iming-iming dari Allah Jalla Jalaluhu. Surga. Masya Allah. Kenikmatan yang tiada tandingannya. Kadangkala orang dengan diiming-iming seperti itu, dia jadi suka. Hari ini kita akan membicarakan tentang ancaman Allah yang seharusnya kita takut, dan bukan hanya orang tua. Bagaimana anak-anak itu menjadi takut dengan api neraka. Bukan hanya ditakut-takutin dengan pecut. Bukan anak itu ditakutin sama Pak Polisi. Oke, ketika ada polisi dia takut. Polisi nggak ada, jangan anak-anak, bapak-bapak. Ada polisi, pasang seatbelt. Set. Kenapa? Ada polisi itu. Ada polisi. Sudah mulai ditanamkan seperti itu. Padahal seorang mukmin dalam ketaatan kepada pemerintah, dia itu karena Allah. Aku nggak ada urusan sama mereka. Mereka ada nggak ada, Allah selalu melihat aku. Dan yang diancamkan kepada aku itu bukan penjara, tapi neraka yang na'udzubillah min dzalik. Di surat Lail ayat 14-16 yang sering dibaca oleh imam. Makanya imam tuh kalau sholat isya sunnahnya baca surat apa sampai apa. Nah, kasih hadiah. Al-Muluk dan At-Tariq. Al-Buruj dan At-Tariq. Iya. Ini fadl. Jadi sunnahnya itu jamaah kalau sholat subuh dianjurkan membaca dari Tiwalul Mufassal. Artinya surat-surat mufassal yang panjang, dimulai dari Al-Hujurat sampai Al-Mursalat. Kalau sholat isya disunnahkan baca dari Amma, itu Awsatul Mufassal, dari Amma Yatasaalun sampai Ad-Duha. Kalau maghrib dari Ad-Duha sampai An-Nas. Tapi kadang-kadang Rasulullah SAW membaca At-Tur ketika sholat maghrib. Artinya yang biasa dibaca. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk membaca surat-surat itu. Kita nih kalau sering dengar imam baca satu surat, ada imam yang Masya Allah seneng banget sama surat Al-Buruj umpamanya. Ustaz, bukan seneng banget Ustaz, cuma itu yang dihafal sama dia. Ya nggak apa-apa, imamnya suka baca itu, kita yang jadi makmum baca di rumah. Apa artinya nih? Sehingga tatkala kita bermakmum, kita faham gitu, menikmati bacaan itu. Al-Lail yang sering dibaca dalam waktu salat Isya, Allah mengatakan fa'andartukum naron talawwa, dan aku memberikan peringatan kepada kalian dengan neraka yang berkobar-kobar. La yaslaha illal ashqa, tidak memasukinya kecuali orang-orang yang melarat, yang sengsara. Jadi kalau kita melihat orang yang sengsara itu bukan yang hidup di bawah jembatan, jemaah, bukan. Orang yang sukses dan berbahagia itu bukan yang naik mobil, naik rumahnya mewah, motornya Masya Allah. Lah. Ana pernah dengar cerita, ana baca cerita itu insya Allah. Ceritanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang doanya mustajab karena dia berbakti sama orang tua. Ini orang-orang yang ingin doanya mustajab datang tuh sama orang tuanya, berbuat baik sama orang tuanya. Uwais Al-Qarni pernah suatu hari dia berada di Irak sana, meninggalkan Yaman ke Madinah terus ke Irak.
Suatu hari dia datang ke tempat sampah, dia cari makanan. Dulu susah hidupnya. Ketika dia lihat ada makanan yang dibuang, ada anjing yang menggonggong di sebelah sana. Digonggong sama anjing, ceritakan situ. Uwais mengatakan, kul mimma yalik wa akul mimma yalini. Makanlah yang dekat sama kau, aku akan makan yang dekat sama aku. Ini ngomong sama anjing. Lalu dia mengatakan, idza tajawaztu sirat fa ana khairun minka wa illa fa anta khairun minni. Uwais mengatakan, kalau aku bisa melewatin sirat dan berhasil masuk surga, aku lebih baik dari kau. Tapi kalau aku jatuh, kau lebih baik dari aku. Wallahi jemaah, Allah mengatakan sebagian orang itu seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk dari binatang ternak. Ingat, yang masuk neraka itu orang-orang yang sengsara tuh. Kalau kau mau tahu kesengsaraan di neraka tuh, bukan di penjara. Banyak orang di penjara akhirnya masuk surga. Antum lihat sebagian penjara-penjara itu, ya yang ana tahu, penjara korupsi. Sebagian orang itu kenal Allah di penjara. Masuk penjara, yang alhamdulillah sejak ana di penjara, ana bisa puasa Senin Kemis. Ana bisa baca Quranul Karim. Masya Allah, nikmat buat kau penjara ini kalau itu. Iya, nikmat buat dia. Daripada rumah dia yang mewah, dia lupa sama Allah Jalla Jalaluhu di sana. Orang kadang-kala lupa dengan nikmat yang lebih agung dari dunia dan isinya ini. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Orang yang sengsara adalah orang yang mendustakan dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. An-Nu'man bin Bashir, Simak bin Harb, seorang tabi'in, mendengar Nu'man bin Bashir, seorang sahabat. Dia ceramah di masjid. Dalam ceramahnya dia mengatakan, sahabat, maka dia mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimbar dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub yaqulu andartukumun nar hatta law anna rajulan kana bis-suq la sami'ahu min maqami hadha. Subhanallah. Kata Nu'man bin Bashir, aku mendengar Rasul SAW ceramah, dia mengatakan, aku peringatkan kalian dengan api neraka. Aku peringatkan kalian dengan api neraka. Aku peringatkan kalian dengan api neraka. Kata Nu'man bin Bashir, andai kata orang di pasar itu dengar omongan Rasul SAW di masjid, nggak main-main jemaah. Kita tuh diperingatkan. Kalau antum diperingatkan umpamanya ada badai yang akan datang, apa yang akan antum lakukan? Dikatakan ini perkiraan 2 hari lagi ada badai yang tiba sampai ke komplek ini. Diharapkan semua penduduk komplek ini untuk mengungsi. Mengungsi enggak mereka? Pergi semuanya. Padahal belum tentu badai itu datang. Neraka pasti datang. Tapi kita santai. Seakan-akan sesuatu yang tidak akan terjadi. Itulah kata Allah Jalla Jalaluhu, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia, lebih mementingkan keselamatan tubuh kalian, mementingkan keselamatan harta kalian, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi buat kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu terdekat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Sofa. Beliau naik ke Bukit Sofa, dia panggil tuh orang-orang Quraisy lalu kumpul. Beliau mulai memperingatkan secara umum dan secara khusus. Peringatan itu secara umum, artinya semua orang diperingatkan. Tapi secara khusus beliau memperingatkan, fulan, hati-hati kau sama neraka. Fulan, kita ini kadang-kadang kalau diperingatin neraka, marah kita.
Pak, hati-hati Pak, bisa masuk neraka. Oh, emangnya kau jualan neraka? Nah, beliau juga didustakan oleh kaumnya. Di antara yang beliau katakan di atas bukit Safa itu, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai anak keturunan Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay ini salah satu kakek-kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Syams, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka, wahai Bani Abdi Syams. Ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib. Lihat, dari kakek tertinggi turun sampai kepada anak keturunannya Abdul Muttalib. Dia mengatakan anqidhu anfusakum minan nar. Cukup? Enggak. Beliau panggil Fatimah, ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar. Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Jamaah, siapa yang bisa menyelamatkan kita kalau bukan kita sendiri yang menyelamatkan? Allah Jalla Jalaluhu. Dia yang memperingatkan kita dengan api neraka. Mungkin sebagian mengatakan, ya kayak apa sih neraka Ustaz? Ada orang yang nggak kebayang. Antum jamaah, cukuplah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya api di dunia ini juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api dunia ini yang paling panas itu hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, andai kata azab neraka itu seperti api di dunia, itu sudah cukup menyiksa. Antum kalau lihat ternyata memang siksaan tidak ada yang lebih dahsyat daripada api. Tawus bin Kaisan. Ana dengar seorang syekh di Madinah, dia ceramah. Ana sebelum sempat baca di kitab apa. Dikatakan Tawus bin Kaisan ini, dia punya rumah yang nempel sama pasar. Artinya pintu belakangnya itu bisa ke pasar. Pintu depannya yang ke jalan. Anak-anaknya heran, abah itu kalau satu hari lewat pintu belakang, mesti malamnya nggak tidur menangis. Mesti malam itu menangis. Anaknya heran. Akhirnya mereka mencari tahu. Ternyata di balik rumah dia itu ada tempat orang jualan kepala kambing bakar. Jadi bapaknya kalau melihat kepala kambing dibakar itu, dia ingat gimana kalau kepala dia yang dibakar saja. Bahkan lebih parah dari itu, kambing mati. Selesai dia. Tapi manusia la yamutu fiha wa la yahya. Bahkan Allah katakan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Kata Allah, setiap kali kulit mereka terbakar, matang kulit mereka, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan siksa api neraka. Itu yang menyebabkan Tawus nangis kalau melihat seperti itu. Sebagian orang tiap hari melihat api di tangannya, dia hidupkan korek. Ada wanita-wanita, ibu-ibu yang tiap hari dia selalu menghidupkan kompor gas. Dia masak ikan, dia masak ayam. Lihat, supaya kita itu, karena api dunia ini kata Allah tadzkirah, itu sebagai peringatan. Kita lihat ketika orang bakar ikan, bayangkan kalau tangan kita yang masuk dan bukan ikan itu. Nggak usah lama-lama, kalau mau coba ibu-ibu jangan lama-lama. 1 detik lah, 1 detik. Masuk keluar.
Bagaimana kalau khalidina fiha abada? Kekal selama-lamanya di sana.